berdoa? Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa bersama. Baik Ibu, izin membuka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya apakah hadir semua hari ini? Hadir, Ibu. Baik Ibu absen terlebih dahulu ya. Dila Puspitasari, Gina Cahaya Sapitri, Bisma Aminutul Rahman. Hadir semua ya. Dan semua kan hari ini? Baik, sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari ini nih, Ibu akan mengulas sedikit terkait materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu apa nak? Saya Bu, Ya, Dila. tentang instruksi kompleks. Ya, gimana nak? Ya, kita minggu lalu kita belajar tentang memahami dan melakukan instruksi kompleks. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang lain, adakah yang bisa menyebutkan satu hal saja tentang materi kita minggu lalu? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Bu, Ya, Dila lagi. jadi dalam instruksi kompleks itu harus dilakukan secara berurutan, Bu, tidak boleh terbalik. Iya, betul sekali. Instruksi kompleks itu harus dikerjakan secara berurutan, tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik tidak akan menjadi struktur yang baik. Kemudian ada yang bisa menyampaikan kembali terkait materi kita minggu lalu? Saya Bu, Ya, Vina. saya ingat kalau di dalam instruksi kompleks itu ada kalimat perintah Ibu, misalnya tekan tombol atau tekan tuas. Ya, betul sekali. Di dalam instruksi kompleks juga itu ada kalimat perintah dan lain sebagainya. Kemudian Risma, ada yang ingin disampaikan terkait materi kita minggu lalu? Saya ingat kalau kita harus membaca instruksi sampai selesai itu Ya, gimana nak? Bu, saya ingat kalau kita harus membaca instruksi sampai selesai dulu Ya. supaya tidak salah langkah, Bu. Ya, instruksi kompleks itu kita harus membacanya dari awal sampai akhir supaya tidak salah langkah dan jelas begitu langkah-langkahnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, setelah yang kalian sampaikan tadi, instruksi kompleks, minggu ini kita akan belajar mengenali prinsip kebahasaan dalam teks prosedur. Tidak jauh dari materi kita minggu lalu, saling berkaitan. Dan untuk minggu ini kita akan membahas teks prosedur, mengenal unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur, nak? Teks yang berisi langkah-langkah, Ibu. Ya, betul sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu teks prosedur. Di sini Ibu akan membacakan pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah yang menjelaskan cara melakukan sesuatu secara sistematis, beruntun dan logis agar pembaca dapat mencapai hasil yang benar. Teks ini memberikan petunjuk langkah demi langkah sehingga proses dapat diikuti tanpa kesalahan. Teks prosedur digunakan untuk menyampaikan cara membuat sesuatu, cara menggunakan alat, atau cara menyelesaikan tugas tertentu dengan aman, tepat, dan jelas sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ada yang tahu tidak atau ada yang bisa mencontohkan bagaimana langkah membuat teks prosedur atau cara membuat makanan atau apa? Saya Bu, Ya, Dila. misalnya ketika kita akan membuat mie instan, Bu. Ya, itu awalnya melakukan apa saja? Yang pertama sudah pasti kita mendidihnya dulu. Ya, Kemudian ketika bagus. mau dimasak itu pertama bungkusnya itu dibuka terlebih dahulu. Ya, Nah, kemudian siapkan air panas. Nah, kalau sudah mendidih ya dimasukkan minyak. Kemudian sambil menunggu
prosedur. Itu ada 4 poin. Yang pertama, membimbing pembaca agar melakukan kegiatan yang benar. Kemudian yang kedua, memberikan langkah yang jelas dan sistematis. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahan selama proses berlangsung. Dan keempat, menghasilkan hasil sesuai dengan tujuan. Lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ada berapa poinnya? Ciri-ciri teks prosedur. Judul besar yang kita pelajari hari ini apa, Nak? Mengenal Ya, unsur kebahasaan. pembahasan dalam teks prosedur ya. Apakah terbaca, Nak? Ya, itu ada 5 poin ya. Yang pertama apa? Memuat langkah-langkah berurutan. Ya, memuat ya. Mendung. Ada tidak kurang? Nggak boleh dong, jangan dong. Kan kita baru mulai. Risma ngerti? Terlalu banyak makan mungkin tadi, Nak. Iya Bu, Risma makan berproporsi. Masya Allah. Memuat langkah-langkah berurutan. Memuat langkah-langkah berurutan ini apa, Nak? Makannya urut Bu. Ya, seperti Dila tadi menjelaskan cara memasak mie. Dia menjelaskan langkah-langkahnya dengan jelas dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Contohnya itu seperti apa Bu? Menggunakan kalimat perintah. Perintah. Contohnya seperti Dila tadi menjelaskan cara memasak mie. Seperti setelah masak, setelah minyak matang, tiriskan. Setelah minyak matang, tiriskan. Dan lain sebagainya. Kan sering kan masak mie? Apa tidak pernah? Selain dari Bu. Tidak boleh ya, Nak, makan mie setiap hari. Tidak baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu apa Bu? Kata kerja tindakan itu seperti kita merebus air, Nak. Airnya dimasukkan ke dalam wadah, lalu hidupkan gasnya. Kemudian tunggu hingga mendidih dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, memakai konjungsi temporal. Kemudian yang kelima, Nak. Kemudian yang kelima, Memakai konjungsi temporal. yang kelima, Nak. Dapat mencatatkan apa tindakan.
mencantumkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam membuat masakan atau minuman ya, seperti siapkan gelas, gula, kopi, dan sendok. Kemudian, ya benar kan? Dapat mencantumkan alat dan bahan. Kalian terlebih dahulu kalian siapkan gelas, kemudian sendok, dan kemudian ambil kopi, buka kopinya, masukkan ke dalam air mendidih ya nak, terserah mau air mendidih atau air dingin sesuai selera ya. Bagaimana? Dibuka ada takarannya tidak Bu? Iya. Iya, di belakang kemasannya kan biasanya ada aturan memasaknya nak. Aturan minumnya bagaimana ya. Kemudian sampai sini ada yang tanyakan? Cukup ya, ibu lanjut ya. Nah, kemudian ada unsur kebasahan teks prosedur. Ada yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan? Seperti yang Dila jelaskan tadi, kalimat perintah. Kalimat perintah aduk mie hingga terpisah. Ya, kemudian kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan rebus, masukkan, tiriskan. Kemudian Oral, setelah itu, kemudian terakhir kata keterangan cara rebus hingga matang, aduk hingga merata. Kemudian syarat pelarangan. Partisipan umum mie, panci, air panas, saran Ya atau semangat dong nak. Jangan mentang-mentang mendung. saran atau pelarangan sebaiknya tambahkan sayuran agar lebih sehat. Bina jangan mengganggu temannya nak. Agak geser dikit ya. Jangan terlalu dempet. Ini semua geser. Geser dikit nak. Geser dikit lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Ibu rasa jelas ya? Jelas. Sama seperti yang disampaikan Dila di awal tadi. Kemudian ada unsur kebasahan teks prosedur ini untuk penjelasannya. Nah, yang dibacakan oleh Risma tadi, kalimat perintah itu yang biasa disebut imperatif. Kalimat yang memberikan instruksi langsung seperti panas, aduk, masukkan digunakan agar pembaca melakukan tindakan sesuai petunjuk seperti yang Risma bacakan tadi. Kemudian kata kerja tindakan, yaitu biasanya pada kalimat atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik, misal memotong, menekan, mencampur, atau mengaduk. Unsur ini membantu menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kata hubung yang menunjukkan urutan angka seperti pertama, kemudian setelah itu melanjutkan, dan terakhir agar proses mudah diikuti. Kemudian kata keterangan cara menjelaskan bagaimana cara melakukan tindakan, misalnya dengan hati-hati, secara perlahan, atau secara merata sehingga pembaca mendapatkan hasil yang tepat. Kemudian partisipan umum. Risma, lihat ke depan nak. Kemudian Risma kebanyakan akan yang itu pengen. Iya Bu. Jadi dia mengantuk. Iya. Coba sih. Coba bantu ibu membacakan nak yang partisipan umum sampai selesai. partisipan Biar tidak mengantuk. kata benda umum seperti bahan, panci, air, sendok, dan alat yang membuat teks dapat digunakan oleh siapa saja. Saran dan bila tertawa Bu. Dila pindah ke sini nak. Risma pindah ke tengah. Dila pindah ke tengah. Dila pindah ke sini. Dila ini mengganggu. Temannya yang sudah mengantuk. Oh, anak. Maaf Ibu. Temannya yang sudah mengantuk diganggu. Besok-besok jangan begitu ya nak. Kemudian lanjut Risma. Syarat dan larangan berisi. Masih ketawa. Anjuran Apa? Ayo. Saya Bu. Ya. Bagaimana Bu?
Bagian partisipan umum. Partisipan umum adalah orang Gina? benda umum seperti bahan, panci, air, sendok atau alat yang membuat teks Minum dapat dulu, Nak. digunakan oleh siapa Banyak saja. tertawa sih. Kemudian saran dan larangan yaitu berisi anjuran dan pencegahan seperti sebaiknya gunakan api kecil atau jangan membuka tutup panci saat masih panas untuk mendapatkan hasil terbaik. Ini kenapa sih kalau tertawa? Menertawakan apa? Kemudian ada struktur teks prosedur. Ada berapa, Nak? Ini bisa dipahami kan? Dihapus ya. Tapi belum dicatat Ibu. Ya, salah catat dulu. Ibu Ya. boleh. Kamu tidak ada buku, Risma. Bagaimana sih Risma kalau tidak bawa buku? Ini Ibu kasih buku. Ini baru Ibu beli. Kita tidak Ibu. Dan kalian membawa. Ya, besok-besok bawa ya, Nak. Ya sudah, saya besok tidak mau. Tidak boleh seperti itu. Sudah Ibu. Sudah? Oh, Risma belum. 1 menit ya, Nak. Jangan tertawa. Sudah Ibu. Sudah Bu. Bagus ya tulisan Dila. Tulisan Risma juga bagus. Makasih Ibu. Sudah Risma? Ya. Ibu hapus ya. Ya. Struktur teks prosedur. Ada berapa poin, Nak? 4. Ada apa saja? Yang pertama, Tujuan. Yang pertama, tujuan. Kedua, Alat dan bahan. alat dan bahan. Nah, itu opsional Bu. Ya, alat dan bahan ini opsional bergantung yang kalian buat. Ya. Kemudian yang ketiga, Langkah-langkah. langkah-langkah. Kemudian yang keempat, Tutup atau saran. ya, Menutup atau saran Ibu. Ibu rasa kalian sudah paham lah ya ini apa tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, menutup dan saran. Karena kan sering kalian lakukan kan teks prosedur itu seperti yang Dila jelaskan tadi, cara memasak seperti itu ya, Nak, langkah-langkahnya dan awal ke akhir, kemudian alat dan bahan dan menutup atau saran. Ibu rasa kalian sudah paham ya ini. Sudah. Vina? Sudah, Ibu. Jangan ngantuk. Tidak Bu. Ya, catat, Nak. Bagaimana, Nak? Belum paham? Ya, Ibu jelaskan lagi ya. Risma ini mengantuk sih. Tujuan ini adalah tujuan kita melakukan atau memasak apa harus ada tujuan dan juga tidak lupa ada alat dan bahan. Kalau kita memasak tidak ada alat dan bahan, tidak bisa memasak. Kemudian langkah-langkah, Risma. Ya Ibu, ini dicatat kok Bu. Kemudian langkah-langkah yang akan kita buat seperti merebus mie, memanas, seperti kita yang praktis tadi ya, Nak, seperti menggoreng telur. Siapkan wajan, panaskan minyak dan masukkan telurnya. Bergantung kan, ada yang mau dicoplok dan didadar, dan juga yang mau direbus. Masa kalian tidak tahu, Nak, cara memasak telur? Tahu Ibu. Risma bisa dipahami? Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Ya, Tapi kalau telurnya gosong, salah apa Ibu? ya, bagaimana? Kalau aku masak goreng dulu tapi telurnya gosong, kan salah apa ya? Apinya terlalu kebesaran. Makanya apinya jangan kebesaran, sedang-sedang saja. Baik. Sampai sini ada yang
Ibu akan menanyakan kepada kalian apa saja kalimat perintah. Tolong. Ya. Yang benar nggak? Serius nggak? Ambilkan. Ya. Kemudian tiriskan. Berarti Ibu. Kata kerja temporal. Setelah itu, kemudian sudah Bu. Kata kerja perintah. Kerja perintah. Jangan tertawa. Apa yang kalian Bersihkan. tertawakan? Ya. Bersihkan, sapukan. Ya. Dan Sudah? Ada yang bisa melengkapi? Melengkapi. melengkapi. Dari yang Vina sampaikan tadi masih banyak loh nak. Sapukan, ambilkan, kerjakan, Bersihkan. berikan, bersihkan. Sudah Sudah. banyak Bu sekali Bu. Kalau disebutkan nanti habis waktu kita. Iya sudah habis nak. Kalian lucu sekali ya. Kamu buat ibu tersenyum sendiri. Sampai sini ada yang bisa merefleksi atau menyimpulkan apa yang kalian dapat di materi kita pada hari ini. Isma, Dila, Nina, mungkin Saya Bu. ya, apa nak? Terkait materi hari ini saya belajar terkait teks prosedur, tadi juga dari strukturnya, bagaimana, kemudian itu ada kalimat-kalimat perintah, kalimat perintah dan kalimat kata kerja tindakan. Dan sekarang saya jadi paham Bu, kalau membuat langkah-langkah itu harus menggunakan kata kerja yang jelas. Ya, Dina mungkin, Cukup itu. Isma mau menyampaikan apa yang Isma dapat pada pembelajaran hari ini. Jadi saya tahu Bu kalau kata kerja kalau konjungsi temporal itu bentuknya seperti konjungsi sama itu, kemudian dan lain-lain Bu. Tadinya saya belum tahu. Ya. Hari ini kan kalian sudah mempelajari unsur, ciri, dan langkah-langkah teks prosedur. Sampai sini ada yang tanyakan nak? Cukup. Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan materi kita silakan buka halaman 59 nah. Kita akan memasuki materi baru untuk minggu depan yaitu menciptakan puisi nah minggu depan. Kalian ibu perintahkan atau ibu beri tugas di rumah menciptakan puisi. Tidak usah banyak-banyak nak, satu bait saja. Walaupun tidak langsung tidak apa, yang penting sudah ada progresnya ya minggu depan dan kalian mempelajari apa itu puisi dan langkah-langkah membuatnya dari bait ke baitnya bagaimana seperti itu ya nak. Temanya apa Bu? Temanya bebas nak, bebas mau tema apa. Sampai sini ada yang tanyakan? Bu, temanya bulan rumah cinta nggak Bu? Boleh semua kan bebas. Temanya bebas ya nak, yang penting kalian membuat atau menciptakan puisi. Tidak rampung tidak apa-apa. Jika tidak rampung tidak apa-apa. Yang penting sudah ada satu bait. Seperti itu ya nak. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harus mendung ya nak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Untuk menutup pembelajaran kita, mari berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Belajar dan mencari tahu apa itu puisi dan cara membuat puisi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.
Baik, saya Dilapis Pitasari dengan NPM 2313041004. Saya sebagai OL dari Saudari Hesti Mariska. Saudari Hesti Mariska dalam komponen keterampilan, prinsip pengelolaan kelas sudah sesuai dengan mengelola kelas, hangat dan antusias, tantangan bervariasi, keluasan, penanaman disiplin diri. Kemudian Hesti Mariska dalam pengelolaan penata ruang kelas sudah sesuai dengan mengelola meja kursi, mengelola alat pembelajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan ventilasi dan tata cahaya. Kemudian Hesti Mariska juga sudah menggunakan tindakan pengelolaan kelas. Yang pertama preventif, yaitu sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Kemudian Hesti Mariska dalam represif juga sudah menggunakan perubahan tingkah laku, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Sekian, terima kasih.